Kamu pernah bayangin gak? Kamu ikut ke dalam sebuah komunitas yang katanya ngajarin atau memberikan kedamaian. Tapi ternyata kamu malah diajak ritual aneh. Kayak disuruh nyerahin seluruh harta kamu, bahkan sampai disuruh untuk bunuh diri dengan iming-iming akan mendapatkan surga. Kedengeran gila? Tapi ini nyata. Kultus-kultus ini terbukti pernah bikin banyak orang hampir di seluruh dunia ngeri karena mereka tuh percaya kiamat bakalan datang dan mereka harus siap menjemputnya dengan cara yang paling sadis. Gak usah banyak basa-basi, langsung aja kita bahas only here on Scissors. Oke, kita ngebahas kultus. Kultus itu tuh kedengerannya kayak sesuatu golongan atau kelompok ya, yang kelihatannya nih punya keyakinan berbeda dari kebanyakan orang lainnya. Tapi kenyataannya nggak sesederhana itu. Kultus atau yang biasanya lebih sering kita kenal sebagai sekte adalah kelompok kepercayaan yang ekstrim, dan biasanya kultus atau sekte ini biasanya dipimpin oleh satu tokoh yang dikenal cukup karismatik. Gaya bicaranya tenang, meyakinkan, dan bahkan sering banget dianggap suci. Tapi di balik itu semua, ternyata di belakangnya ada sebuah ambisi dan kekelaman yang tersembunyi. Di episode Setpers kali ini, kita akan menyelam ke sisi paling gelap dari manusia. Ketika sebuah harapan dan keputusasaan bersatu, lalu melahirkan keyakinan yang mematikan, inilah kultus-kultus yang paling mengerikan di dunia. Dengan ritual sadis dan ramalan yang penuh kebohongan. Tapi sebelum gue bahas tentang 5 kasus dari kultus-kultus ini, gue mau ngingetin ke kalian buat jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kita. Dan jangan lupa buat nyalain tombol notifikasinya biar gak ketinggalan cerita-cerita seram dan misteri lainnya. 5 kultus paling mengerikan dan fakta sadis. Yang pertama ada Heaven's Gate, Amerika Serikat. Di tahun 1970-an, seorang pria bernama Marshall Applewhite mendirikan sebuah kelompok yang diberi nama Heaven's Gate. Jadi, dia ini meyakini kalau sebenarnya manusia bisa naik level ke dimensi spiritual yang lebih tinggi. Asal mereka nih mau meninggalkan tubuh fisik dan ikut naik ke pesawat alien yang katanya tersembunyi di balik komet Hale-bopp. Nah, kelompok ini makin hari tuh makin ekstrem. Para anggotanya hidup tertutup, mengikuti aturan ketat, dan benar-benar memuja Applewhite selayaknya seperti nabi. Pada akhirnya, pada bulan Maret tahun 1997, mereka ini melakukan hal yang sempat bikin geger dunia. Sebanyak 39 orang, laki-laki dan perempuan, ditemukan meninggal dunia di rumah mereka di California. Semuanya menggunakan pakaian serba hitam, terus juga mereka tuh pakai sepatu Nike yang sama dan menggunakan plastik di kepala mereka. Dan ternyata setelah ditelusuri, mereka ini ternyata bunuh diri secara massal. Dengan harapan jiwanya nih bisa naik ke pesawat luar angkasa dan menemukan kehidupan yang baru. Tapi kenyataannya yang tersisa hanyalah tubuh-tubuh yang kaku, terus juga ada pesan-pesan yang aneh, dan sebuah kultus yang menjadi simbol kengerian ketika keyakinan dibutakan oleh delusi. Yang kedua ada Aum Shinrikyo, Jepang. Jadi Aum Shinrikyo ini lahir di Jepang, jadi terbentuk di Jepang pada tahun 1980-an, dipimpin oleh seorang pria buta bernama Shoko Asahara.
Ia mengaku sebagai titisan Buddha dan juga Mesias untuk menyelamatkan manusia dari kiamat. Dengan campuran dari ajaran Buddha, Hindu, dan juga konspirasi global, dia berhasil nih narik orang-orang untuk ikut ke dalam kultus atau sektenya, termasuk juga ilmuwan, terus juga ada dokter, bahkan anak-anak muda idealis. Mereka semua percaya kalau dunia ini bakal segera kiamat karena adanya perang nuklir. Dan satu-satunya cara agar mereka selamat adalah dengan ikut ke dalam kultus atau sektenya Asahara. Tapi makin lama ajaran mereka nih makin gelap. Karena Asahara ini mulai membangun laboratorium kimia dan merencanakan penyerangan demi mempercepat datangnya kiamat. Puncaknya terjadi pada tanggal 20 Maret tahun 1995 saat mereka nih mulai menyebarkan gas sarin atau racun saraf mematikan di 5 kereta bawah tanah Tokyo. Serangan ini menewaskan 13 orang dan melukai lebih dari 6.000 orang lainnya. Tentu aja Jepang mulai chaos, negaranya, warga-warganya semua panik dengan kejadian ini, bahkan sampai bikin seluruh dunia juga ikut geger karena kasus Asahara ini. Sampai akhirnya Asahara dan puluhan pengikutnya nih berhasil ditangkap oleh kepolisian pemerintah setempat, dan setelah proses hukum yang panjang, akhirnya Asahara divonis hukuman mati yang jatuh pada tahun 2018. Aum Shinrikyo akhirnya dibubarkan, tapi jejaknya masih membekas kuat. Sebagai contoh, bagaimana ternyata nih keyakinan itu bisa berubah menjadi senjata apabila jatuh di tangan orang yang salah. Yang ketiga ada Jonestown di Guyana. Jadi Jonestown ini didirikan oleh seorang pria bernama Jim Jones. Nah, awalnya Jim Jones ini dikenal sebagai seorang pendeta yang suaranya nih vokal banget buat menyuarakan keadilan sosial dan kesetaraan ras. Gerejanya People's Temple berdiri tumbuh cukup pesat di Amerika Serikat. Gerejanya People's Temple tumbuh pesat di Amerika Serikat karena dianggap progresif dan penuh harapan. Tapi makin besar pengikutnya, makin banyak yang ngikutin dia, si Jim Jones ini akhirnya terobsesi untuk mengendalikan para pengikutnya nih. Ia mulai mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan bahkan dia juga mengaku bisa menyembuhkan segala penyakit hanya dengan menyentuhnya. Pada tahun 1977, Jim Jones dan pengikutnya pindah ke sebuah hutan, tepatnya di Guyana, Amerika Selatan. Di sanalah mereka akhirnya membangun sebuah kultus atau sekte yang diberi nama Jonestown, yang katanya adalah surga di bumi. Tapi kenyataannya Jonestown adalah neraka. Anggotanya dikontrol penuh, dipaksa buat kerja berat, bahkan mereka tidak diperbolehkan keluar dari wilayah Jonestown. Saat ada anggota keluarga yang berusaha untuk nyelamatin kerabatnya yang ikut ke kultusnya Jim Jones tadi, nah si Jim Jones ini mulai kelihatan panik. Sampai akhirnya pada tanggal 18 November tahun 1978, tragedi besar terjadi. Jim Jones memerintahkan seluruh pengikutnya untuk bunuh diri massal dengan cara meminum racun sianida yang dicampur dengan minuman manis. Dari kejadian ini, lebih dari 900 orang, termasuk anak-anak, tewas atau meninggal dunia. Ini adalah salah satu bunuh diri massal yang paling besar dan mengerikan dalam sejarah modern. Jonestown menjadi simbol bagaimana karisma itu bisa berubah menjadi kutukan saat dipadukan dengan delusi dan kekuasaan yang mutlak. Yang keempat ada Order the Solar yang terjadi di Kanada, Swiss, dan Prancis. Order the Solar Temple ini didirikan pada tahun
1980-an oleh Lou Coret dan Joseph Dimambro. Mereka ini mengklaim dirinya sebagai penerus spiritual dari kesatria Templar, dengan misi menyelamatkan dunia dari kehancuran dan juga mempersiapkan perjalanan ke planet Sirius setelah kematian. Di balik embel-embel spiritual dan juga simbol suci, ternyata kultus ini juga menyimpan sisi gelap. Anggotanya diminta untuk menyerahkan seluruh hartanya. Bahkan mereka juga disuruh mengikuti aturan yang ketat dan juga percaya kalau kematian ini adalah transisi suci menuju ke dunia yang lebih tinggi. Tapi semuanya berubah setelah pemimpinnya sendiri nih mulai merasa kehilangan kendali. Mereka mulai lagi-lagi menyusun rencana untuk melakukan pembunuhan massal sebagai bentuk pembebasan. Sampai pada akhirnya nih, tahun 1994 terjadi tragedi yang sangat mengerikan di Swiss. Lebih dari 50 anggota ditemukan tewas. Jadi meninggalnya nih banyak yang dibakar hidup-hidup. Sebagian ada yang ditembak dan sebagiannya lagi dibius. Lalu kejadian tersebut terulang lagi nih, tepatnya di Perancis dan di Kanada dalam 2 tahun berikutnya. Para pemimpin ikut tewas dan sebagian besar korban mereka nih gak sadar kalau mereka ini sebenarnya akan dibunuh. Yang kelima ada Movement for the Restoration of the Ten Commandments di Uganda. Nah, di Uganda nih, akhir tahun 1980-an juga muncul sebuah kelompok bernama Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God. Sekilas kedengarannya kayak sebuah kelompok yang religius ya, damai, tapi ternyata isinya juga mengerikan. Kelompok ini dipimpin oleh Credonia Werinde dan Joseph Kipwetere yang mengaku kalau mereka ini dapat wahyu langsung dari Bunda Maria. Mereka ini menyebarkan informasi ke masyarakat luas kalau kiamat itu bakal terjadi pada tanggal 1 Januari tahun 2000. Dan mereka juga mengklaim kalau hanya merekalah yang taat 10 perintah Tuhan yang akan selamat. Ribuan orang akhirnya tergabung. Mereka menyerahkan harta, meninggalkan keluarga, dan bahkan mereka juga lagi-lagi hidup dalam aturan yang sangat ketat. Bahkan mereka ini juga dilarang saling berbicara satu sama lain karena itu bisa melanggar aturan perintah ke-9 yang menyebut tentang jangan bersaksi dusta. Tapi saat kiamat tak kunjung datang, akhirnya nih anggotanya bertanya-tanya, mana nih katanya mau ada kiamat, tapi gak kunjung datang juga. Dan itu justru jadi ancaman bagi pemimpin mereka. Nah, beberapa bulan kemudian nih, tepatnya pada bulan Maret tahun 2000, sekitar 500 orang tewas di dalam gereja. Jadi katanya nih, kebakaran massal yang terjadi di dalam gereja itu sebenarnya disengaja. Jadi mereka semua itu sengaja dikunciin di dalam gereja dan gerejanya dibakar. Penyelidikan mengungkap bahwa mereka ini tuh sebenarnya nggak bunuh diri, tapi dibunuh secara terencana karena dianggap pembangkang. Tragedi ini disebut sebagai Jonestown versi Afrika. Para pemimpin kultus menghilang dan sebagian besar kasusnya masih penuh misteri sampai sekarang. Oke, jadi dari semua kisah tadi kita bisa narik benang merah nih. Saat satu orang dipercaya secara mutlak dan hilang kendali nih, terus juga kelompok yang dipercaya itu juga terlalu tertutup, udah itu tinggal tunggu waktu aja, kayak bencana bakalan segera datang. Jadi ya pesan gue, semoga hal-hal kayak gini gak kejadian lagi di era modern sekarang. Dan kalaupun masih ada, ya semoga kalian bukan salah satu orang yang terpengaruh. Oke, itu tadi kisah-kisah tentang kultus-kultus mengerikan dan cerita-cerita tentang kiamat palsu dan juga ajaran-ajaran sesatnya. Ya semoga aja kalian bisa dapet moral value-nya dari kisah-kisah ini, dan semoga aja hal-hal kayak gini nggak kejadian lagi, apalagi di zaman sekarang yang harusnya ya udah nggak gampang percaya sama yang kayak gitu-gitu. Oke,
Gue mau ngucapin ke kalian terima kasih karena masih setia dengan Setmers. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya biar gak ketinggalan cerita seram dan misteri lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, only here on Setmers. Bye-bye. Happy birthday, Envy. Ini tag H plus berapa sih? H plus 2 Envy ulang tahun. Yuk. Aduh. Yuk. Kedara. Ih, Envy. Bisa-bisanya lagi syuting ada suara kentut. Soko Asahara. Kamu jangan lama-lama. Selalu ditinggal pipis. Bukan? Selalu ditinggal pipis. Kamu jangan kayak gitu, Dwi. Kenapa sih? Ganti pipis itu.